Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam yang beranggotakan 3 orang, yakni Muna Nur Hidayatul Zuhriyah, Muntaha Hermawan, dan Murjiati. Langsung saja, yang pertama adalah sistem pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju suatu kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, yang berfungsi untuk menjalankan kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Kholiknya, juga sebagai Khalifatul fil ard pada alam semesta ini. Sedangkan fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus dengan kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat yang berbekalan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Selanjutnya adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam didasarkan pada 2 hal, yakni yang pertama Al-Quran, yang merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua ada hadis. Hadis ini adalah segala sesuatu yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam setelah Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurut Ali Al-Jumbulati terbagi menjadi 2 tujuan prinsipal, yaitu yang pertama tujuan keagamaan adalah bahwa setiap pribadi muslim beramal untuk akhirat atas petunjuk dan ilham keagamaan yang benar, yang tumbuh dan dikembangkan dari ajaran-ajaran Islam yang bersih dan suci. Sedangkan tujuan keduniaan yaitu lebih diarahkan kepada pekerjaan yang berguna atau untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan masa depan. Selanjutnya yaitu pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan ilmu kepada peserta didik serta memberikan bimbingan yang baik kepada peserta didik. Istilah pendidik dalam Islam meliputi yang pertama mu'alim. Istilah ini lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Yang kedua yaitu mu'adib. Istilah ini lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Yang ketiga yaitu murabi. Istilah ini lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmaniah maupun rohaniah. Yang keempat yaitu ustadz. Istilah ini merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas yang sering disebut dengan guru. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak didik dalam perspektif Islam. Anak didik dalam perspektif Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Adapun karakteristik anak didik dalam pendidikan Islam antara lain yaitu anak didik bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Anak didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Anak didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan baik yang menyangkut kehidupan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Kemudian materi pendidikan Islam adalah komponen yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang tertentu dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan Islam, materi pelajaran adalah sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian metode pendidikan Islam ada beberapa metode yang bisa diaplikasikan dalam pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama keteladanan, yang kedua metode kisah-kisah, yang ketiga nasihat, yang keempat habituasi, yang kelima metode hukum dan ajar, yang keenam metode khutbah, yang ketujuh metode jidal. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya adalah media pendidikan Islam. Beberapa media yang biasa digunakan dalam melakukan pembelajaran pada pendidikan Islam yaitu ada 3 hal. Yang pertama media grafis, yang kedua media audio, dan yang ketiga media proyeksi diam. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan Islam. Beberapa lingkungan pendidikan Islam antara lain yaitu adalah 1. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan Islam. Yang kedua, sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan Islam. Yang ketiga, masjid sebagai lingkungan pendidikan Islam. Yang keempat, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan Islam. Dan yang kelima adalah lingkungan alam sebagai sumber pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, dan silahkan ditanyakan jika ada yang perlu ditanyakan atau yang belum paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.